Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل Innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathah qad harrama 'alaihimul jannah al-aq wal mudmin al-khamri wad dayuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubath. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Mari kita buka ta'lim ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan Engkau menjadikan kesulitan itu mudah dengan kehendak-Mu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Hari ini insyaallah tema kita terkait ta'lim subuh ini adalah ayah dayuth dan istri tolehah. Kedengaran Pak? Tolehah ya. Bukan pakai sad, tapi pakai to ya. Ya, pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Apa beda soleh sama toleh? Ya. Sangat berlawanan. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Siapapun ya di antara kita dalam kehidupan ini pasti menginginkan rumah tangganya berbahagia ya. Ada Pak yang ingin rumah tangganya kacau? Enggak ada ya. Pasti siapapun kita ingin rumah tangga ini penuh dengan kebahagiaan dalam kehidupan kita, keseharian kita, apalagi dalam membina anak-anak kita. Tentu ya penting sekali kita menghadirkan bagaimana rumah tangga kita ini penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan bahas tema ini, yaitu ayah dayuth, dal ya, fa ya, wawu sukun, kemudian ya dulu, ya, wawu sukun, kemudian fa, dayuth. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Kita melihat ya misalnya dalam surah An-Nisa, kalau rumah tangga kita, keluarga kita itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, maka tidak ada cara lain kecuali kita patuh kepada Allah ya. Artinya kalau kita ingin rumah tangga kita penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka kita harus menggunakan pakem Al-Quran dan Sunnah atau syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai rujukan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl misalnya ayat 97, Allah mengatakan man 'amila shalihan min dzakari untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kata Allah, Allah akan jamin ya, siapapun mereka yang beriman kepada, yang beramal soleh ya, man 'amila shalihan, yang rajin mengerjakan ketaatan kepada Allah ya, dan dia merupakan orang-orang beriman baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah mengatakan hayatan thayyibatan, pasti akan Allah berikan kehidupan kita itu kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin hidup kita penuh dengan kebaikan, maka perkuat iman kita dan rajinlah mengerjakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Allah pasti jamin kehidupan kita penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya. Yang pertama adalah pakemnya, petunjuknya ada dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau kita ingin rumah tangga kita, keluarga kita penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan ya, maka kita harus menjadikan petunjuk Quran sebagai pegangan, dan salah satunya adalah bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu terletak pada ada di siapa Bapak? Di siapa Pak? Rumah tangga yang memimpin siapa? Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu? Bapak. Tapi realitasnya di masyarakat kita ada enggak keluarga tapi yang memimpin itu padahal ada suaminya tapi yang memimpin adalah istrinya? Ada enggak kira-kira Pak? Ada. Bahkan sampai di sinetron kan ya, bahkan sampai di apa sinetron kan, itu apa namanya, suami takut istri gitu ya. Ini contoh realitas ya, fakta yang terjadi di apa namanya di lapangan. Buktinya adalah bahwasanya ada ya rumah tangga itu yang memimpin itu ada di perempuan. Kalau terjadi ini Bapak Ibu sekalian, makin akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga kita. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian. Saya keseharian kami ya, saya mendampingi keluarga-keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin pun saya pulang dari Bandung Bapak Ibu ya, safari dakwah satu pekan di sana. Itu banyak ya mendampingi ya keluarga-keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kehancuran mereka itu ada ternyata apa? Memiliki sosok suami yang tidak bisa memimpin dalam rumah tangga. Padahal Allah sudah arahkan dalam keluarga itu dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Makanya kami Bapak Ibu sekalian itu punya komunitas majlis rumah ta'arufku Bapak Ibu, yang sekarang semakin banyak jamaahnya. Bapak-bapak kalau punya anak ya anak bujang atau ponakan, maaf, ada ibu-ibu nggak Pak di belakang? Ada. Barangan berarti ya. Saya punya stok sekitar 300 akhwat Pak. Akhwat, dan itu sudah lulus seleksi sekitar 150 orang. Wah, jadi sudah dapat sertifikat calon istri solehah, itu udah ada gitu ya. Ya Bapak Ibu kalau perlu ya butuh akhwat bisa hubungi ya di bawah sini. Buat anak sama ponakan ya. Iya. Jangan salah paham ya. Ntar diboykot saya ya. Dan sekarang Pak itu yang datang tuh, yang awal-awal kita buka rumah ta'arufku itu yang datang biasa mohon maaf ya umur 37, 40, 50. Sekarang yang datang Pak umur 23, awat-awat itu umur 25 baru tamat kuliah, wajahnya juga nilai 8,5 sampai 9 gitu ya. Ini Masya Allah gitu ya. Bagus sekalian ya, termasuk Ikhwan juga ada. Hanya kenapa? Anak Pak, istri muda ya, anak ya. Bagus sekali rahmatullah. Dan ketika kita interview ya, itu ahwat-ahwat, ihwan-ihwan, kita ingatkan terutama ihwan, bahwa kita tanya, ketika kita tanya apa tujuan antum menikah, tidak sedikit Pak itu ada pemuda milenial ya, anak-anak kita mungkin ya, itu yang jawab begini, saya pengen nikah, ingin perbaiki diri saya. Antum cari yang seperti apa? Saya cari istri yang solehah begitu ya. Tujuannya apa? Saya ingin dididik atau belajar bersama dia. Jadi ada seorang ikhwan ya, laki-laki
yang berumah tangga, tujuannya apa? Untuk dididik atau belajar sama akhwat solehah itu. Kira-kira pemahaman ini keliru tidak Bapak Ibu? Keliru. Saya tanya, Bapak dulu waktu mau nikah niatnya apa Pak? Ada yang bilang nggak begini, Ustaz saya pengen nikah, sudah siap cariin akhwat. Untuk apa? Saya sudah siap mendidik akhwat. Wah, ada nggak yang begitu? Harusnya kan begitu ya. Kita laki-laki itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi mental kita sebagai laki-laki, sebagai calon suami, maaf ini ada bujangan nggak di sini? Nggak ada ya? Ini kayaknya tipe mau nambah semua nih ya. Kalau sudah ada surat izin menikah lagi Pak, ya SIML, SIML itu bisa hubungin saya ya. Tapi ada syarat menikah lagi, karena banyak akhwat-akhwat yang perlu diselamatkan Pak. Kemarin kita interview terakhir 50 orang ya. Yang terbaru baru kemarin hari Ahad dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore kita interview bergantian karena Covid ya, di jarak gitu, dan itu bergantian sekitar 50 orang. Jadi yang 300 tadi itu bertambah lagi ahwatnya. Kalau Bapak Ibu punya keluarga butuh ahwat yang soleha, insya Allah kita sudah siap menyiapkan. Yang dokter ada Pak, yang dokter S3 juga ada ya, dia dosen kimia di ITB. Nanti kalau ada yang serius setelah inilah hubungin saya. Kalau minta CV mah gratis Pak, minta CV itu gratis ya, tiba bawa ambil bawa ya, dipelajari istiqorohkan ya, buat anak-anak mungkin ya yang ikhwan atau yang akhwat. Para jemaah sekalian jazakumullah ya. Jadi ketika kita menikah itu niat kita apa? Ar-rijalu qawwamuna, memimpin keluarga, memimpin keluarga. Maka kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran misalnya dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi saya menguatkan kembali para jamaah sekalian, jangan sampai ketika kita menikah itu kita tugasnya hanya sebagai suami, ayah itu hanya menafkahi tok saja ya. Hanya menafkahi saja, tidak ada ya proses tarbiyah, penanaman akidah, penanaman akhlak Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi sebagai ayah ini Bapak Ibu sekalian, sebagai ayah terutama ya, kita bahas ayah dulu, nanti ada ayah dayuth, ada ibu tolehah. Kita bahas ayah dulu. Para jemaah sekalian semua, kita ini adalah pemimpin, kulukum ra'in ya. Kita adalah pemimpin, pengasuh ya, dan kita mas'ulun an ra'iyati. Kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang kita pimpin ini. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Punya anak 1, 2, 3 dipertanggungjawabkan Bapak. Punya istri 1, 2, 3 dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu berhati-hati ya, agar jangan sampai kita Bapak Ibu sekalian menjadi ya ayah atau orang tua atau suami yang dayuth. Dayuth ya. Dayuth ini adalah bahasa Arab yang tidak muncul dari saat itu para sahabat bersama para sahabat belum paham mereka tuh. Makanya ini muncul ya ketika Rasulullah SAW menyampaikan menjelaskan terkait ini ya. Apa dayuth? Ini kita lihat misalnya dayuth itu adalah dosa besar, Bapak. Pelakunya adalah dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi suami yang dayuth ini surga baginya. Kita lihat misalnya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. An Salim bin Abdullah bin Abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathah la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Kata Rasulullah dalam sebuah hadis ini, 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama adalah al-aqu liwalidayh, adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati Bapak Ibu ya, kita masih punya orang tua yang masih berkesempatan diberikan oleh Allah untuk menjaga mereka, berbakti kepada mereka, maka maksimalkanlah bakti kita kepada mereka. Karena bakti kita kepada orang tua itu akan berdampak kepada anak-anak kita pun berbakti insya Allah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini rumah tangganya terutama anak-anaknya tidak taat, tidak patuh, itu bisa jadi dampak daripada ketidakpatuhan kita kepada orang tua kita.
Saya banyak Bapak Ibu diminta ngeruqyah, diminta konseling anaknya. Itu ternyata ketika kita dampingi tidak lepas dari keburukan bapak ibunya terhadap orang tuanya. Contoh kasus misalnya ada anak-anak yang cacat ya. Ustaz, anak kami cacat sudah 7 tahun tidak bisa jalan, kemudian mengalami sindrom, gangguan dan sebagainya. Ternyata setelah kita dalami Bapak Ibu sekalian, ada yang 13 tahun, ada orang tua, ada anak, berarti dia punya anak, dia Bapak Ibu, dia tidak tegur sapa kepada orang tuanya sampai 20 tahun. Ada yang sampai 13 tahun. Ada anaknya pesantren, di pesantren tahfiz Al-Quran ya, itu berhenti. Yang 2 orang berhenti, tidak betah lah ceritanya. Yang 1 juga demikian. Ketika kita dampingi, saat dia minta diruqyah anak-anaknya karena tidak patuh dan dia keluar dari pesantren tahfiz. Ternyata kita tanya apa? Ternyata terjadi istrinya atau ibunya, istri dari suaminya yang anak-anak tadi bermasalah, ternyata itu ibunya itu, ya dia tidak tegur sapa dengan orang tuanya atau mertuanya sekitar 7 tahun Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya, kita punya istri, saya punya istri gitu, istri saya tidak tegur sapa dengan orang tua saya, ini bisa dibayangkan ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah. La yanzurullaha illa yaumil qiyamah. Yang pertama al-aqu liwalidin, yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah wal mar'atul murtarjalah, yaitu perempuan yang menyerupai ya laki-laki. Ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayuth. Nah, ini enggak dijelaskan dalam hadis ini. Dalam hadis ini tidak dijelaskan. Tapi dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah, misalnya dalam hadis Ahmad dijelaskan. Siapa dayuth? Dayuth itu adalah allazi yuqirru fi ahlihil khubath. Seorang lelaki atau suami, ini saya perkuat, seorang laki-laki atau suami allazi yuqirru fi ahlihil khubath, yang dia ridho, yang dia tidak cemburu, tidak gelisah ketika fi ahlihil khubath, di dalam keluarganya terdapat al khubath, kekejian. Ini adalah dayuth. Makanya para jemaah sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. 3 orang, termasuk 3 orang yang diharamkan baginya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, diharamkan surga baginya. Bagi siapa? Bagi mereka ad-dayuth, salah satunya, yang dikatakan tidak pernah memiliki kegelisahan ketika keluarganya melakukan kemaksiatan. Mari kita lihat pandangan para ulama Bapak Ibu, sehingga kita bisa memahami hadis ini dengan benar. Misalnya pandangan Imam Ibnu Manzur berkata dalam Lisanul Arab, beliau menyebutkan dayuth adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya, orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Makanya para ulama termasuk misalnya kalau kita kita punya supirnya ikhwan gitu ya, laki-laki, kemudian istri kita itu kemana-mana, ke pasar, ke kantor, tempat kerja bersama supir kita yang ikhwan, yang laki-laki tadi itu dikatakan sebagai suami yang dayuth, tidak memiliki cemburu. Makanya para jemaah sekalian, kalau kita berusaha menerapkan Islam secara komprehensif, syumuliyah, maka kita perhatikan, kalau kita memberikan supir untuk istri kita, maka pastikanlah supir itu, kalau dia hanya berdua ya kalau kecuali ada anak yang balik bersama kita, itu laki-laki enggak ada masalah. Tapi kalau berdua di mobil hanya supir laki-laki dan istri kita, dan kita tidak cemburu, maka ini termasuk suami yang dayuth. Imam Ali Al-Qari rahimahullah berkata, kita lihat penjelasan para ulama, dayuth adalah orang yang membenarkan keburukan pada keluarganya. Jadi ada keluarganya melakukan keburukan tapi dibenarkan dengan cara apa? Didiamkan, tidak ditegur, tidak dinasehati ya. Mendiamkannya, yang masuk dalam kategori keluarganya yaitu istrinya, budak wanitanya atau kerabat wanitanya. Sedangkan keburukan yang dimaksud adalah zina atau permulaannya, termasuk ya keburukan di dalamnya adalah seluruh kemaksiatan seperti minum khamar, tidak mandi junub, tidak memakai kerudung untuk istrinya, untuk anak-anak wanitanya,
Dan Imam At-Tib berkata, dayuth adalah orang yang melihat pada mereka, keluarganya, wanitanya, sesuatu yang menyusahkannya, yaitu kemungkaran, tetapi dia tidak cemburu kepada mereka dan tidak melarang mereka, sehingga dia membenarkan kekejian atau keburukan pada keluarganya. Syekh bin Baz, ya, beliau menyebutkan dayuth adalah orang yang ridho adanya perbuatan keji pada keluarganya, istrinya, yaitu mendiamkannya terhadap perbuatan zina, tidak melarangnya, tidak marah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena rasa cemburunya sedikit dan imannya lemah. Adapun orang yang telah berusaha mengingkarinya dan menghalanginya dari perbuatan keji, maka orang ini tidak termasuk dayuth. Entar jemaah sekalian. Jadi dayuth itu adalah laki-laki yang tidak memiliki wibawa dalam keluarganya. Jadi ketika dia memerintahkan sesuatu, ya, kepada istrinya, kepada anaknya, tidak didengar. Ini Bapak Ibu. Makanya salah satu bagaimana kita menghindari agar diri kita ini terhindar dari menjadi suami-suami yang dayuth, Bapak Ibu. Jangan pernah lepas, pertama apa Bapak Ibu? Kuatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan pada para jamaah ada 4 doa dalam rumah tangga yang harus kita dawamkan. Yang pertama apa? Surah Al-Furqan ayat 74. Sudah hafal Bapak Ibu? Yang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Sudah hafal? Sudah, ya. Yang kedua apa? Yaitu surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Sebut anak-anak kita, Pak. Rabbi habli minas salihin. Karena mendidik anak itu, ya, mendidik istri itu, ya, itu adalah tugas kita. Dan kita tidak bisa mendidik mereka tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak, ya, ada orang tua yang mati-matian mengarahkan anaknya, tapi ternyata anaknya tidak juga bisa dibentuk dengan baik. Kenapa? Karena kita terlalu dominan mengandalkan kemampuan kita. Kita katakanlah profesor, doktor, kita pakar pendidikan, mengandalkan anak-anak kita pasti berhasil. Tidak, Bapak. Ya. Makanya kuatkan doa. As-Saffat, Al-Furqan 74, apalagi? Al-Ahqaf ayat 15, ya. Yang apa doanya itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Itu ada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kita walaupun anak-anak kita masih kecil-kecil Bapak Ibu, kita doakan dari sekarang minta jodoh terhadap mereka, Pak. Kalau Bapak Ibu kalau doakan buat anak apa biasanya? Pasti berhasil, ya, kuliahnya, ya kan? Kuliahnya, pendidikannya. Nah, doakan Pak dari sekarang tuh jodohnya, mudahkan. Ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah urusan anak-anakku, keturunanku, sebut namanya. Fulan, fulana, fulan, fulana. Mudahkanlah karirnya, pendidikannya, agamanya, termasuk jodohnya. Saya sekarang Bapak Ibu, ya tadi apa namanya? Banyak dapat CV-CV, banyak akhwat-akhwat yang datang kepada kita usia-usia lanjut 40, Pak, 50, 55. Bahkan ada yang gadis usia 55 tahun. Luar biasa, Pak. 55 tahun sudah Khadijah. Rumahnya sudah luar biasa, karirnya luar biasa, beliau peneliti, tapi belum juga diberikan oleh Allah jodoh. Ya, ini mengapa demikian? Allah alam bisawab, ya. Banyak faktor, ya, ada gangguan jin, ada faktor kena ain, ada faktor mungkin attitude atau buruk beliau dan lain-lain lagi. Ini kita ajarkan di rumah ta'arufku. Makanya para jamaah sekalian jazakumullah, ketika kita sekarang mendoakan anak-anak kita tuh, jangan lupa doakan terkait masalah jodohnya. Dari kecil nggak apa? Ya Allah, mudahkan anak saya jodohnya. Itu apa? Al-Ahqaf ayat 15. Yang keempat apa? Ibrahim ayat berapa? Ibrahim ayat 40, ya. Yang Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu nanti kalau mau doa-doanya sudah ada di sini, ya. Ini buku saya, Pak, ya. Ini baru terbit saat lockdown, ya. Jadi lockdown yang bawa berkah. Ini di beberapa majelis taklim sudah dibedah, ya. Ini terkait tema memahami gangguan goib dan membedah kesialan hidup. Jadi kalau ada orang yang rumah tangganya bermasalah terus, sulit dapat keturunan, punya anak susah diatur, ya, penyakit nggak sembuh-sembuh, ini bisa boleh baca buku ini. Buku ini menjawab perkara itu. Jadi pengalaman saya 15 tahun, saya tuangkan kisah-kisahnya dalam buku ini.
Tidak semua kisah ya, karena banyak sekali. Tapi setidaknya kalau mereka yang baca buku ini, dia akan paham masalah sumber kesulitan hidup saya itu apa. Termasuk doa-doanya ada di sini, Bapak Ibu. Ada sekitar 50 doa yang saya tuangkan di sini yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan keseharian ya. Bapak Ibu yang berminat ya bisa hubungi ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita supaya bagaimana agar kita tidak menjadi suami yang dayus, maka jangan pernah lepaskan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berupaya mendidik anak kita mati-matian dengan perbanyak lisan ya, dengan berikan nasihat ya, itu kadang-kadang capek, lelah. Maka jangan lupa sempatkan saat kita perjalanan, mungkin Bapak Ibu sekalian keluar kota dalam safar, doakan, minta sama Allah, bermunajat. Saat turun hujan, Jumat sore ya, kemarin Jumat ya, Jumat sore kita doa kepada Allah. Ini waktu mustajabah Bapak Ibu, dan mintalah kepada Allah. Itu salah satu cara agar kita tidak menjadi ayah yang dayus. Yang kedua apa? Bagaimana agar kita tidak menjadi ayah atau suami yang dayus? Maka adalah perbaiki kesolehan kita. Perbaiki kesolehan kita. Kesolehan itu tentu tidak hanya terlihat dari ritual ya, ibadah kepada Allah, sholat berjamaah saja, bayar zakat saja. Tapi bagaimana kesolehan yang terlihat dari lisannya, tangannya, kakinya, perbuatannya. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Kemarin Pak ya, di Bekasi ada seorang psikolog gitu dari Bekasi itu dipulangkan ke Bogor. Dia seorang istri, sudah menikah sekitar 20 tahun. Tapi Pak, itu ketika pulang babak belur sama suaminya itu. Mohon maaf ya, padahal suaminya terbiasa, mohon maaf, kalau sholat berjamaah tidak tertinggal Pak. Sampai istrinya begini, bilang kepada kami di Bogor sudah pulang tuh, dia bilang begini, Ustaz, saya tuh heran sama suami saya, sholat jamaah tidak pernah ketinggalan, subuh, qobliyah nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kemis enggak ketinggalan, infak zakat sedekah enggak ketinggalan. Tapi kalau marah sama kami itu luar biasa, sampai istrinya itu Bapak Ibu ya, itu diinjak kepalanya, dia cerita sendiri, diinjak kepalanya, dan semua perhiasan yang dipakai istrinya itu dipretelin semua, diambil semua, dan istrinya sampai kacamata yang dibeli istrinya itu ya, itu diambil. Menurut suaminya itu hadiah dia gitu, padahal itu istrinya yang beli, itu diambil, sampai dia pulang tuh kebingungan, nggak bisa ngelihat secara jelas. Sampai orang tuanya dari Bogor itu jemput ke Bekasi, ngambil naik Grab, udah nikah 20 tahun. Ini bisa terjadi begitu. Ngapa? Ya. Padahal kita rajin sholat. Bisa jadi Pak Bu di antara kita. Kemarin juga di kota Bogor banyak kami dapat gitu. Bapaknya rajin sholat tapi lisannya buruk. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang kita kalau marah, ini nanti ada korelasi dengan gangguan jin nih. Kita kadang-kadang suka lupa. Kalau marah sama anak itu kadang-kadang suka ngucapin kalimat-kalimat buruk. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang maaf ya, kalimat anak setan, anak juri, apalagi anak bodoh dan lain sebagainya. Ternyata banyak yang kami dampingi itu hari-hari dalam praktek di klinik atau kami diundang ke rumahnya, itu anak-anak yang depresi, stres, ya gila, tidak sedikit Pak, yang kita rujuk ke Marzuki Mahdi. Kenapa? Ternyata adalah dampak buruk dari orang tuanya. Sering mengatakan kalimat blow on, blow on, blow on, blow on, atau blow on Pak, kata lain daripada bodoh. Ini hati-hati. Maka saya sering sarankan kepada bapak ibu yang terbiasa ngucapin kalimat kotor kepada anaknya, maka upayakan bayar kifarot Pak, atau bayar kafarot, sebagaimana dalam Al-Maidah ayat 89, it'amu asyarata masakin, tarik kembali ucapan itu. Kayak kemarin ada akhwat menikah cerai sudah 2 kali. Kata beliau versi ustadz yang lain ada gondorwo gitu ya. Saya cek ternyata enggak ada tuh gangguan gondorwo, gangguan jin. Ternyata apa? Beliau lupa nazar, berjanji kalau sudah bekerja akan memberikan emas orang tuanya. Ternyata sudah bekerja puluhan tahun, lupa. Yang kedua, ternyata ibunya sejak SMP, SMA itu terbiasa mendoakan kalimat-kalimat buruk. Itu diakui oleh ibunya sendiri. Dan ibunya menarik ucapan itu, bertobat pada Allah,
kemudian bayar kifarat, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik rumah tangganya. Di Gunung Putri itu ada. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau memperbaiki kesolehan, bukan hanya rajin ibadah sholat 5 waktu saja sebagai suami, tapi jaga. Termasuk ibu-ibu yang saya sebutkan dalam tema ini adalah istri tolehah, toleh, istri yang jelek perangai akhlaknya, istri yang tidak taat dan patuh kepada suaminya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita sebagai seorang suami, ya, sebagai pemimpin tidak bisa mendidik anak istri kita, setelah doakan, setelah kita berikhtiar segala macam cara, maka tidak ada cara lain terhadap istri kita, kita ceraikan istri kita. Walaupun mungkin statement ini berbeda-beda di antara kita statusnya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai seorang pemimpin, dia sebagai kepala katakanlah direktur gitu dalam sebuah perusahaan, kita tidak bisa mengatur anak buah, maka anak buah itu, ini kalau bicara anak buah atau pegawai gitu, maka dikeluarkan begitu. Itu cara terbaiknya. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lagi kembali ya, sebagai seorang suami, kita harus berupaya menjadi pemimpin yang baik. Dan salah satu pemimpin yang baik itu adalah tadi, selain doa perbanyak agar tidak menjadi dayus, maka kita upayakan terus Bapak Ibu sekalian agar kita memperbaiki kesalehan kita. Karena kesolehan kita itu akan berdampak baik kepada anak-anak kita. Meskipun kesolehan itu bukan hanya terlihat dari, mohon maaf, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, jidatnya, keningnya terdapat tanda-tanda hitam, bukan itu saja, tapi perangai akhlak. Berapa banyak ya seorang suami ya yang mereka ketika istrinya salah langsung pragmatis, pengennya dihajar, pengennya dipukul ya. Padahal ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya kita lihat dalam surah An-Nisa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang tadi saya bacakan dalam mukadimah surah An-Nisa ayat yang ke-34 ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna, ketika ada seorang wanita nusyud. Apa nusyud itu Bapak Ibu? Nusyud itu durhaka ya, tidak patuh, tidak taat, diarahkan oleh suaminya. Yang pertama langkah kita apa? Fa'izuhunna, memberikan apa? Nasihat kan, panggil. Tapi tidak sedikit ya di antara kita terkadang ketika istri kita salah dibiarkan. Udah istri salah, udah nggak apa, dimaafin, udah dimaafin. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Memang dalam Al-Quran itu, dalam keluarga kita membutuhkan banyak kesabaran, tapi bukan berarti ketika istri salah, anak salah dibiarkan ya. Makanya ketika ada istri pasangan hidup salah Bapak Ibu sekalian, fa'izuhunna, diberikan nasihat. Kalau diberikan nasihat pertama, diingatkan ya, diingatkan, tidak juga gubris, maka baru yang kedua, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madoji. Apa wahjur? Hajar, bukan dihajar ya. Hajar itu apa? Dipisahkan ranjangnya. Wahjuruhunna ya, itu yang kedua. Jadi dinasihati dulu ya, dinasihati dengan kalimat indah. Dan kita harus paham Bapak Ibu sekalian ya, seorang wanita itu ya ketika memberikan nasihat harus pada saat posisi yang tepat. Kenapa? Ya, karena kalau tidak tepat, dia itu biasanya akan tidak diterima, ditolak, terutama ketika seorang istri sedang curhat. Makanya teori yang terbaik adalah menurut psikolog, ini psikolog yang benar gitu ya, itu ketika ada seorang wanita curhat, maka tugas kita sebagai suami apa Bapak Ibu? Pak, kalau istri Bapak di rumah curhat atau cerita, apa yang Bapak lakukan? Mendengarkan atau menasihati? Mendengarkan, betul Pak, biar aja dia dengerin. Pak, tadi masa ibu itu begini taklim, aku kan jadi panitia taklim majlis, Pak begini, mama ibu itu. Respon aja Pak, oh iya Ma ya, bener ya, oh iya subhanallah ya, masya Allah, itu Pak, ceritakan, kita respon aja. Nanti jangan ini jangan sampai ceritanya belum selesai langsung kita kasih. Qala Allah Ta'ala, wah, qala Rasulullah ya, langsung diberikan taujih. Jangan, biarkan dulu aja Pak, dia cerita semua sudah habis, baru fa'idhuhunna, kita nasihati. Kalau ada akhlak buruk kita ingatkan, Ma, Bun, Mi, atau apalah bahasa kita kepada istri,
Umi, ceritanya seperti itu, kemudian marilah sama-sama kita perbaiki. Sudah, kita jangan terus sibuk ngurusin orang lain lah, kita perbaiki diri kita. Apalagi ada semacam hati kita merasa lebih baik dari yang lain. Itu pelan-pelan Pak, kita lihat dulu. Jangan sampai ketika istri lagi cerita kita kasih ayat, kita kasih hadis. Ini pemahaman yang keliru Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Dan itu dikatakan dalam Quran, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji, ya, dikatakan. Dan ketika suami nanti istri tadi kemudian diingatkan, dipisahkan ranjang, baru tidak taat juga. Wadribuhunna, boleh memukul dengan tidak melukai wajahnya, kakinya kah, apanya lah gitu. Itu boleh diingatkan kepada istri. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ada istri salah, jangan dibiarkan. Ya. Harus dinasehati, harus diingatkan. Itu langkah-langkah yang tadi, yang selain doa, kemudian perbaiki kesolehan. Lagi-lagi, kesolehan bukan hanya giat amal ibadah, tapi bagaimana kita menjadi seorang suami yang juga soleh, baik dari perangai akhlaknya. Yang berikutnya, bagaimana agar kita tidak menjadi ayah yang dayus? Maka apa? Dahulukan kewajiban-kewajiban. Ini nasihat Profesor Didin yang sering saya dapatkan dari beliau. Kata beliau apa? Ketika kita ingin mendapatkan hak, Bapak Ibu, hak seorang suami atas istrinya apa? Suami punya kewajiban, dan juga ada hak yang harus diberikan oleh istrinya. Apa? Ditaati kan? Dipatuhi. Maka kalau kita ingin menjadi suami-suami yang dipatuhi oleh istri kita, oleh pasangan kita, maka dahulukanlah kewajiban-kewajiban kita. Pak, kewajiban suami apa Pak? Satu, biasa Pak, menafkahi itu. Yang apa? Yang kedua apa? Menafkahi, mendidiknya, memberikan tempat tinggal, ya, rumah, apalagi, ya, menggaulinya dengan baik dan lain sebagainya. Termasuk apa? Membahagiakannya. Pak, istri wajib dibahagiakan tidak Pak? Pak, wajib nggak Pak? Wajib. Jangan sampai ada istri itu minta diruqyah sama saya itu Pak, gara-gara kurang piknik Pak. Itu 2 orang ummahat ruqyah. Jangan-jangan istri bapak di sini ada. Ya, coba tanya ke bini, pernah nggak mengundang saya ke rumahnya? Kan Cimanggu banyak pasien saya. Ya. Ustaz, ruqyah saya bacain Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang muntah darah, muntah rambut. Ini nggak muntah apa-apa, cuman gitu. Ibu kenapa nih, saya bilang. Saya tanya. Ya, kita harus paham Pak, sebagai peruqyah ini gangguan jin atau bukan? Ya kalau bukan gangguan jin jangan dipaksakan begitu ya. Ya, akhirnya kita tanya, ternyata apa? Iya Ustaz, pagi nyuci, siang antar jemput anak, masak, ngurus bocah gitu. Jadi saya bilang ini bukan gangguan jin ini, saya bilang. Ibu kurang piknik, saya bilang. Akhirnya sampai dia cerita ya. Ini yang istri senang di belakang tuh. Orang-orang dia. Sampai istri itu bilang ini, iya Ustaz, ini apa? Kisah nyata Pak? Ya, ada nih orangnya. Ya, 2 orang ya. Tapi dia bilang begini, iya Ustaz, saya itu kalau diajak suami saya ke Alfamidi aja, Alfamidi Pak, Alfamidi ya, itu seneng banget. Saya bilang, ini orang bener. Saya tanya, punten ya, suami ibu apa sih kerjanya? Beliau dosen Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nah, mulai kebaca nih siapa dosen itu. bukan di sini Pak, bukan di sini ya. Nggak usah khawatir ya, bukan di Cimanggu ya. Kalau Cimanggu saya nggak akan ceritakan, nanti maaf ya Pak dosen ya. Jadi dan saya bilang, ibu bilang ke suami dong, utarakan, jangan, kalau ada masalah jangan dipendem. Sudah Ustaz, saya sudah bilang kepada suami, ya jalan-jalan yuk, jenuh. Apa jawaban suami? Bunda sabar, walakal jannah katanya. Jadi jawabannya, sabar, surga bagimu. Ini kan pemahaman yang keliru. Betul, surga bagi istri yang taat, tapi kita harus paham Pak, dahulukan kewajiban-kewajiban. Kalau kita ingin menjadi suami yang tadi ar-rijalu qawwamun, ditaati oleh istrinya, ditaati anak-anaknya, penuhi kewajiban dia. Apa kewajiban kita? Menafkahi, menggauli, mendidiknya, membahagiakannya, ya.
Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, ada seorang suami Pak, Allah uji dengan penyakit yang luar biasa. Udah ruqyah beberapa kali ke ustadz, tidak sembuh-sembuh. Ruqyah Pak, nggak sembuh-sembuh. Saya terus datang ke tempat saya beberapa kali, pokoknya kesimpulannya belum terdeteksi oleh medis, oleh peruqyah nggak terdeteksi. Saya bilang, Pak, tidak ada cara lain, saya harus ke rumah Bapak. Ini penyakitnya aneh Pak, ini ada Bapak ya, penyakitnya aneh. Saya ke rumahnya, ada 2 indikasi. Beliau itu setelah ke rumahnya ternyata anak kesayangan, sering dipuji-puji oleh orang tuanya, luar biasa. Jadi ada kemungkinan terkena penyakit ain. Tapi kalau ain harusnya dengan ruqyah, dengan bidara, sidr itu selesai biasanya begitu. Tapi enggak Pak, ini belum sembuh juga. Ternyata Pak, yang kedua Pak, ini ketahuan setelah saya datang ke rumahnya. Ternyata beliau tuh saya katakan orang kaya, orang mampu begitu ya. Ternyata Pak, beliau itu dulu waktu awal nikah mau bangun rumah, waktu miskin lah, sekarang udah mampu, udah mapan, pernah pinjam mahar istrinya. Halo para suami yang mungkin masih pinjam mahar istrinya, tolong dikembalikan Pak. Pertanyaan, mahar itu punya suami atau punya istri Pak? Istri. Yang berikan kewajiban suami atau kewajiban istri? Kewajiban suami. Dan dia pakai Pak, dia pakai bangun rumah. Berapa maharnya? 65 gram emas. Berarti berapa kalau sekarang? Sekitar 60 kali ya, 65 juta. Ini Bapak. Ternyata Pak, ini saya tanya ke istrinya, Bu, suami ada kelalaian enggak? Ada janji yang lupa enggak? Nuduk dia. Enggak ada sih Tad. Yang bener nih. Enggak ada sih Tad. Lihat suami gitu ya, takut-takut. Saya bilang, sebutin Bu. Iya Ustaz, dulu suami itu maaf pinjam mahar saya. Astagfirullah, suami baru ingat tuh. Astagfirullah, iya betul. Berapa? 65 gram emas. 65 gram emas kali berapa Pak? Tukang emas ya. Ya 60 juta kali ya. Bukan kalau yang emas murni ya. Kalau perhiasan malah sekitar mungkin 50 atau 60 juta. Nah, dibayar Pak tuh. Apa yang terjadi? Itu berangsur-angsur sakitnya membaik. Kok ada korelasi ya? Ini Allah alam bisawab ya. Tapi itu faktanya yang terjadi di sebagian kita yang memang saya langsung terjun ke lapangan. Kenapa? Karena kalau mahar kita pinjam kan namanya hutang. Dan hutang itu kalau kita mampu tidak dibayar, zolim tidak Pak? Zolim. Dan bisa jadi zolim kita bukan hanya keluar Pak, tapi zolim kita kepada anak, zolim kita kepada istri. Kita punya hutang kepada istri nggak dibayar. Kita janji sama anak-anak kita, janji minggu ini kita rihlah ke puncak misalkan. Ternyata apa janjinya? Dibatalkan. Ya, kepada anak-anak, kepada istri itu kadang-kadang sadar atau tidak sadar Bapak Ibu sekalian, itu sering terjadi. Kita punya kewajiban yang harus kita penuhi kepada anak-anak, kepada istri kita, tapi kita jarang tunaikan dengan baik. Dan ini akan menjadikan kita suami yang dayus. Kita tidak akan ada wibawa lagi. Papa omdo, abi omdo, omong doang, bawel aja di rumah, omong kosong. Kata istrinya, janji agak ke toko Asia beli emas. Ternyata ke toko Asia cuma beli cilok doang. Ternyata depan toko emas itu tukang cilok gitu ya. Jadi bukan beli emas, dia beli cilok. Udah membagi-bagikan istri gitu ya. Mah kita ke toko Asia yuk, kalian beli emas, ternyata makan cilok ya. Depan toko emas ada tukang cilok ya. Na'udzubillah. Tunaikan Pak kewajiban kita, dahulukan dulu, berikan aja Pak ya. Apa istri? Ini bajunya dasar udah pada bolong nih istri kita, belikan Pak, belikan baju yang baru, ajak mereka ya, itu penuhi. Tangannya kosong misalkan nggak ada emas Pak, dijual waktu sakit berobat, belikan lagi yang baru. Anak kita penuhi Pak, selama dengan hal wajar. Penuhi kewajiban kita. Kewajiban ingat bukan hanya harta, kewajiban ilmu Pak, kewajiban tarbiyah, pendidikan ya. Apalagi saat ini Pak, kita semua kajian online bentuknya, bener kan? Jangan lupa Pak, kontrol anak-anak kita. Karena perlu sadap tuh HP anak-anak kita tuh, sadap HP-nya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dengan handphone itu. Tujuan apa? Untuk mentarbiah mereka. Jadi jangan sampai saya sudah kewajiban saya memenuhi ke keluarga semuanya aman, anak saya harta bendanya. Bukan hanya itu.
ilmunya. Anak kita SMA ya, yang sudah kuliah, sudahkah mereka bisa baca Quran dengan baik dan benar? Ada ikhwan-ikhwan laki-laki yang mau nikah, calon bapak, calon ayah, kita interview, Pak. Saya kalau mau menikahkan itu, yang akhwat kita interview, yang ikhwan kita interview, supaya layak menjadi pemimpin atau layak menjadi istri yang untuk yang akhwat. Ternyata apa? Banyak, tidak sedikit laki-laki yang kita interview yang sudah siap nikah, tamat S1, S2, S3, tidak bisa baca Quran, Pak. Kalau dengan saya pasti saya suruh baca Quran. Coba baca surat Al-Fatihah, itu berantakan baca. Kita kan tahu ya, kalau baca Quran dari Al-Fatihah udah berantakan, biasanya udah ketahuan tuh. Ini banyak, Pak. Ini kewajiban siapa nih? Mendidik anak kita supaya bisa baca Quran. Kewajiban orang tua, Pak. Jadi bapak sekarang yang punya anak-anak dewasa, cek di rumahnya, datangkan ke ustadz, cek anak saya tolong, bisa belum baca Quran? Kalau belum, leskan, Pak. Kalau perlu bayar mahal tuh ustadznya, saya bayar 30 juta, 50 juta, pokoknya urusan ustadz, anak saya bisa baca Quran. Begitu, Pak. Jadi ustadznya semangat. Ini udah anaknya baca Quran, umur udah tua, tolong ya Ustadz kan Ustadz seikhlasnya ya, kan Ustadz masih ikhlasnya. Ini kadang-kadang kalau buat bahasa Inggris, luar biasa siap, sekolah dengan biaya mahal. Tapi kalau buat ngaji, akhirnya apa? Kemampuannya lama. Bapak punya uang, kalau perlu tuh harta simpanan, gonimah ya dulu. Waduh, Pak, 50 juta anak saya lancar Quran, jamin ya. Itu Ustadz pasti tuh, Pak. Semangat tuh pasti. Benar gak? Iya. Ini kadang-kadang kita prihatin itu. Ustadz bajunya pada lepek, ngajar Quran sebulan, seminggu ngajar Qurannya 3 kali di keluarga kita, dapatnya cuman 50.000 satu kali pertemuan. Akhirnya Ustadznya sakit-sakitan gitu ya, malah bawa penyakit ke rumah nanti kan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah selesai tuh 3 bulan, 4 bulan selesai, anak kita bisa baca Quran, 50 juta habis, nggak apa-apa. Dihisab oleh Allah, kemana kamu dapat harta dan diinfakkan? Dari mana kamu dapat harta? Wa bima anfaqu, di mana diinfakkan? Ya Allah, saya punya 100 juta, saya kasih ustadz buat ngajar Quran, anak saya lancar. Itu Masya Allah. Itu boleh, Pak, metode seperti itu tuh. Jadi cepat. Kan baca Quran tuh berapa lama sih, Pak, kita kalau lancar? Nggak sampai 3 bulan, Pak. Kita baca Quran buat anak-anak tuh SMP, SMA. Kalau Bapak serius itu kepada anak-anak, gurunya serius, nggak sampai 2 bulan, Pak, lancar pasti itu. Kenapa? Karena walaqad yassara al-Qur'ana lidzikr. Quran itu pasti Allah mudahkan. Hanya kadang-kadang kita yang kurang peka terhadap pengajarnya segala macam. Ini termasuk itu, Bapak Ibu. Ad-dayuth itu adalah kita tidak memberikan kewajiban-kewajiban. Jadi tidak ada wibawa. Makanya salah satu upaya kita menjadi ayah-ayah yang terhindar dari penyakit dayuth, yang dosa besar yang tadi itu, adalah agar kita berupaya memaksimalkan kewajiban, memenuhi kewajiban pada keluarga kita. Apa kewajiban kita? Penuhi aja semuanya. Nanti hak akan Allah berikan. Nah, nanti istri kita akan memberikan hak-hak itu. Dia akan berpikir pasti. Demikian juga istri begitu. Kalau ingin dibahagiakan oleh suami, maka dahulukan kewajiban. Taat pada suami, patuh sama suami. Apalagi untuk perempuan, Bapak Ibu sekalian. Ini para ibu-ibu ya, nasihat untuk para ummahat dan anak-anak gadis Bapak sekalian. Kata Rasul dalam sebuah hadis, ya, perempuan itu idza shalatil mar'a khamsaha, perempuan itu apabila menjaga salat 5 waktu, ya, apalagi idza shalatil mar'a khamsaha, menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa wajib ditunaikan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, wa atu'at zauzaha, dia mentaati patuh kepada suaminya, maka akan dikatakan qila laha udkhuli, masuklah surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, silakan masuk surga dari pintu manapun yang kalian suka. Untuk siapa? Perempuan yang menjaga sholat 5 waktu, perempuan yang menjaga kemaluannya. Untuk wanita, akhwat, perempuan, ibu-ibu, istri yang menjaga puasanya selama 1 bulan, ya, yang wajib-wajib gitu ya. Yang keempat, mentaati suaminya. Ini kalau ada suami wanita taat sama suami, penuhi kewajiban-kewajibannya, maka insya Allah hak dari suaminya pasti akan diberikan. Tuh. Ini bahasan kita masih panjang, Bapak Ibu. Jam 6 sudah lewat 2 menit. Silakan jika ada pertanyaan terkait ini, ya.
Nanti apa kita lanjutkan insyaallah. Ada kesempatan lain waktu. Kita tema lanjutan. Wallahu alam. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mangga. Ya Pak, kalau kantor tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau istri yang paham, biasanya beliau ketika perjalanan dinas minta ditemani, ya, teman laki-lakinya atau teman perempuannya gitu ya, yang satu kantor, sehingga dia dua. Terus kalaupun tidak bisa juga, kantor itu kan sebetulnya bukan urusan kita Pak ya, karena itu kantor adalah bukan kewenangan kita untuk kantor di luar ya. Tapi yang jadi permasalahan ada di rumah ya. Mudah-mudahan di kantor kalau istri kita bisa jaga, dia akan berusaha difaham, dia akan berusaha, ini laki-laki nih, saya nggak mungkin berdua di mobil, dia akan ngerti itu. Kalau istri yang soleha ya, dia akan berusaha ya, kalaupun dia tidak terhindar juga satu berdua itu, dia akan betul jaga diri, apa baca Quran atau apa gitu. Nah kemudian yang kedua adalah ketika di rumah yang bermasalah Pak. Makanya banyak ya saya tahu lah jamaah di sini kan, saya beberapa kenal bapak-bapak ada yang punya supir itu perempuan. Buat siapa? Buat istrinya gitu. Ini nakal ya. jadi nanti buat istri, buat siapa supir? Buat ibunya. Tapi dorot ya. Dorot tadi buat suaminya gitu. Nah ini ngaco ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun ya kita punya supir laki-laki, pastikan istri kita kemana-mana didampingi, ke pasar sama kita atau sama anak kita yang balik gitu, untuk menjaga seperti itu. Itu Pak ya, kita minta sama Allah. Nah, gimana saat kita nggak bisa nih, supirnya nggak dapat, dia berusaha lah bagaimana, pasti bisa itu. Ya, saya tahu lah teman-teman jamaah ada juga yang punya supir kan perempuan, untuk istrinya kemana-mana tuh ya sama sama perempuan gitu. Itu Pak ya, Allah alam ya, demikian. Yang lain Bapak sekalian? Ada? Ibu-ibu mungkin? Ada? Kita sama jam berapa sih Pak kajian? Jam 6 ya? Jam 6 kan? Ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari menjadi suami yang dayus ya. Suami yang apa Pak? Terjemahnya tuh cemen ya. Dia di rumah tangga tuh nggak bisa punya wibawa. Bilang sama anak begini begitu nggak pernah didengar. Nah, ini prihatin ya. Makanya tadi kuatin doa ya, kuatin doa, minta sama Allah ya. Kemudian perbaiki kesolehan ya. Kemudian dahulukan kewajiban-kewajiban ya, dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Dan setidaknya kita ada spirit, dapat poin bahwa kita sebagai laki-laki itu bertanggung jawab dalam rumah tangga kita, dan kepala sekolah dalam keluarga itu adalah kita. Apapun ya yang kita mau jadikan bentuk keluarga kita, semua kembali kepada suaminya. Dan sebaliknya, kehancuran keluarga itu sangat besar pengaruhnya dari seorang ayah. Ayah yang tidak paham ilmu, ayah yang tidak memiliki akhlak, itu akan membuat hancur keluarganya. Dan mudah-mudahan Allah ya menjaga kita dan selalu memberikan taufik kepada kita agar kita terjaga ya, tidak menjadi ayah atau suami yang dayus. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.